Oke, ya ini ya algoritma pembagiannya. Ini saya punya contoh A-nya itu 7. Kemudian, kemudian saya punya nilai 14. Ini sama dengan 2 kali 7 tambah 0. Ya, berdasarkan ini. Ya, maka kita bisa tulis seperti ini ya. Dari algoritma pembagian. Kemudian saya punya 15. 15 itu berarti 2 kali 7 ditambah 1. Ya, maka bisa kita tulis juga seperti ini. 14 dikurangi 1. Lalu lanjut lagi 16, berarti 2 kali 7 tambah 2. 17 itu 2 kali 7 tambah 3. 18, 2 kali 7 tambah 4. 19, 2 kali 7 tambah 5. Ya. 20 itu 2 kali 7 tambah 6. 21 itu sama dengan 2 kali 7 tambah 0. Ya, kembali lagi nih ke tambah 0. Nanti 22 juga berarti 22 itu adalah 2 kali 7 tambah 1 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, berarti kalau kalian cermati ya, ini sama ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau kalian cermati ya, di sini angkanya itu, si R-nya itu akan bernilai 0 sampai 6 ya. Si R-nya ini akan bernilai 0 sampai 6. Jadi akan terus berulang ya. Dari 0 sampai 6 gitu. Nah, dalam kekongruenan kita bisa tulis nih, ini semua menjadi 14 itu kongruen dengan 0 di modulo 7. Kemudian kita bisa tulis 15 itu kongruen dengan 1 di modulo 7. 16 kita bisa tulis dengan kongruen dengan 2 di modulo 7. Kemudian 17 bisa kita tulis sebagai 3 di modulo 7. Tuh. Lalu 18 kita tulis dengan 4 di modulo 7. Lalu 19 kita tulis sebagai 5 di modulo 7. Ya, lalu 20 kita tulis sebagai 6 di modulo 7. Nah, ini adalah prinsip dari kekongruenan. Ya, relasi dari kekongruenan. Nah, kalian lihat ininya sama ya. Nah, ini adalah relasi kekongruenan. Nah, itu ya. Jadi awalnya dia relasi kekongruenan itu berasal dari konsep sisa ya, konsep sisa menjadi kekongruenan ya. Nah, 21 itu kan sama dengan kongruen dengan 0 modulo 7 ya. Atau bisa juga kita tulis 21 itu kongruen dengan 14 modulo 7. 14-nya 0 modulo 7. Balik lagi berarti dia menjadi 21 itu adalah 0 modulo 7. Ya, jadi prinsip awal dari kekongruenan itu seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat definisi dari kekongruenan itu sendiri. Definisi kekongruenan. Misal kita punya, misal M-nya ini adalah elemen dari bilangan bulat positif ya. Jika A elemen dari bilangan bulat dan B-nya elemen dari bilangan bulat, dikatakan A kongruen dengan B modulo M. Dengan simbolnya, ini simbolnya adalah A kongruen B mod M. Gitu. Nah, seperti ini.
maka ya, maka M membagi A min B. Ya. Oke, kemudian berarti di sini ini ya, A modulo M. Tahu ini. Nah, tuh ya. Kemudian jika M tidak membagi A min B, ya, maka A tidak kongruen. Kongruen dengan B di modulo M. Gitu. Dengan simbolnya itu A tidak kongruen dengan B di modulo M. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini adalah definisi dari kekongruenan. Ya. Nah, kita lihat di sini contohnya, misalkan saya punya 25. 25 itu kongruen dengan 1 di modulo 4. Ya, 25 itu kongruen dengan 1 di modulo 4. Nah, kita bisa ubah ini dalam bentuk seperti ini. Bagi 25 min 1. Atau bisa juga kita tulis sebagai 25 itu sama dengan 6 kali 4 ditambah 1. Itu. Ya. Nah, dari sini nanti akan mengeluarkan beberapa teorema-teorema. Ya, dari mana? Dari definisi ini akan ada teorema-teorema untuk kekongruenan. Ya, untuk yang pertama teoremanya adalah teorema 1. A kongruen dengan B di modulo M. Ya. Jika hanya jika terdapat suatu K elemen bilangan bulat sedemikian sehingga A-nya sama dengan MK tambah B. Ini untuk contoh yang teorema ini, contoh aplikasinya. Misalkan saya punya 12, ini kongruen dengan 3 di modulo 9. Misalkan saya punya seperti ini. Ya, berarti jika hanya jika ya ada nih terdapat suatu K, berarti ada K-nya ya, ada satu K. K-nya apa? K-nya ya terserah kalian gitu. Dalam kasus ini K-nya adalah 1. Ada 1 elemen bilangan bulat ya. Sedemikian sehingga 12 ini sama dengan 9 kali 1 tambah 3. Itu. Kita bentuk dari kekongruenan penulisannya seperti ini menjadi A sama dengan MK tambah B. Dalam kasus ini menjadi A, ya, kemudian ini B-nya, dan yang ini adalah M-nya. Oke, berarti di sini A-nya, oke, M-nya ini, M, ini adalah B-nya, dan yang ini adalah K-nya. Nah, ada satu K. K-nya adalah nilainya 1 di sini. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya bentuknya sekarang soalnya seperti ini. 2K sama dengan kongruen dengan 6 mod 11. Gitu ya. Nah, berarti ini ada sebuah K, elemen Z, sedemikian, elemen bilangan bulat, sedemikian sehingga
bukan 2K, maaf. Ini 2X harusnya, biar nggak ketukar. Ada K ya di sini. Berarti sedemikian sehingga 2X kongruen dengan M. M-nya adalah 11 ya. 11 dikali K ditambah dengan 6. Gitu. Jadi kita bisa ubah bentuk modulo itu dalam bentuk A sama dengan MK ditambah B. Itu ya. Nah, berarti di sini dari yang tadi saya jelaskan berarti ada 3 makna nih. Ada 3 makna untuk kekongruenan. Ya. 3 makna untuk A kongruen dengan B modulo M. Ya. Yang pertama itu adalah M membagi A min B. Oke. Yang kedua dikatakan A dibagi M bersisa B. Itu. Lalu yang ketiga adalah A sama dengan MK ditambah B untuk suatu K elemen bilangan bulat. Ya, jadi dari modulo ini nah, dari modulo ini kita bisa kok makan sih? Ini makna. Maaf ya. Nah, kita bisa memiliki 3 makna ini. Ya, jadi dia sama saja artinya dengan kekongruen dan dalam modulo. Gitu. Ya. Nah, kita lanjut dulu ya ke teorema yang kedua. Ya, tadi teorema yang pertama, nanti kalian bisa coba pembuktiannya ya sendiri ya. Yang nomor teorema 1 tidak terlalu sulit. Oke, kemudian kita lihat dulu ke dalam teorema yang kedua. Teorema 2. Jika M elemen bilangan bulat positif dan A, B, A, B, C, B, C elemen bilangan bulat, maka kekongruenan modulo M memenuhi ini memenuhi beberapa sifat. Yang pertama, reflektif, sifat refleksi. Ya, di mana A ini kongruen dengan A modulo M. Oke. Yang kedua adalah sifat simetris. Sifat simetris gimana? Sifat simetris adalah jika A kongruen dengan B modulo M, maka B kongruen dengan A modulo M. Oke. Lalu satu lagi yang ketiga adalah sifat transitif. Nah, sifat transitif ini jika A kongruen dengan B modulo M, maka B kongruen dengan B kongruen dengan C modulo M, maka A kongruen dengan C modulo M. Nah, ini adalah teorema yang kedua dari kekongruenan. Jadi bisa menghasilkan beberapa sifat ya, dari kekongruenan itu bisa menghasilkan beberapa sifat ini. Ya, kita akan coba buktikan satu persatu untuk sifat-sifatnya. Oke. Yang pertama dulu ya, sifat refleksif. Ini yang pertama nih, sifat
refleksif. Yang kita ketahui adalah ini ya, M elemen yang kita diketahui itu kita punya M elemen bilangan bulat positif, kemudian kita punya A, B, C elemen bilangan bulat gitu ya. Yang pertama itu kita akan membuktikan ADB gitu ya, akan dibuktikan bahwa A kongruen dengan A di modulo M. Nah, pembuktiannya bagaimana? Oke, perhatikan ya. Perhatikan bahwa kita tahu bahwa A min A itu sama dengan 0. Oke. Lalu juga kita tahu bahwa M habis membagi 0 ya. Nah, artinya kita ganti nih 0-nya dengan A min A. Maka bisa kita tulis seperti ini ya. M habis membagi A min A. Nah, maka dengan definisi kekongruenan, tadi kan kekongruenan seperti ini ya definisinya nih. A min B, nih, yang ini, tiga makna tadi. A kongruen dengan B modulo M itu sama dengan M membagi A min B. Ya, berarti artinya dari sini M membagi A min A dengan definisi kekongruenan, maka kita bisa bentuk menjadi, ini bisa menjamin gitu ya, bahwa A kongruen dengan A di modulo M. Gitu. Ya, jadi ini terbukti yang pertama. Oke. Nah, sekarang yang kedua dan ketiga kalian coba dulu. Ya, silahkan dicoba dulu untuk membuktikan yang kedua dan ketiga. Ya, nanti kita bahas. Kalau misalnya ada yang sudah, boleh dipresentasikan.
Iya, saya baru nemu yang simetris. Tapi nggak tahu sih ini Yang, tepat atau yang enggak ini mana? pembuktian. Yang pembuktian kedua simetris. Nomor dua. Oke. Oke, sebentar. Screenshot dulu ya, karena eh nanti kalau kita stop share, dia apa? Dia menghilang ya. Balik lagi ya dari awal ya. Oke. Tapi kan tadi sudah direkam ya. Nanti kalian bisa lihat lagi rekamannya. Ya ampun, ke close deh sama saya. Oke, maaf, maaf. Gak apa-apa, Indi, silahkan dilanjutkan. Tadi sudah direkam kan ya, nanti bisa lihat rekamannya aja. Sebentar ya, Ibu. Oke, Saya gini, Bu. coba dijelaskan dulu. Oke kan, tadi diketahuinya itu kan A kongruen sama B modulus M. Maka B kongruen A modulus M kan, Bu. Nah, terus eh, kan dari A modulus B modulus M ini artinya kan M itu habis membagi A min B. Kayak yang tadi Ibu jelasin yang tiga makna tentang A kongruen dengan B sama A kongruen dengan B modulus M yang tiga makna itu. Terus habis itu A min B sama dengan MK kan. Ini tuh dari A sama dengan MK plus B. Jadi B-nya itu saya pindahin ke, jadi dua ruas itu di sama-sama di kurang B. Gitu. Jadinya kan kita dapat bentuk A min B sama dengan MK. Nah, terus saya ubah bentuknya jadi yang sebelah kiri dikali min satu, yang sebelah kanan juga dikali min satu. Jadinya kan B min A sama dengan min MK ya kan. Nah, karena min MK ini juga termasuknya bilangan bulat, jadinya kita bisa tulis M itu habis membagi B min A. Karena kita udah dapat bentuk kayak gini, berarti kita bisa tulis juga B kongruen dengan A modulus M. Oke, nah, bagaimana teman-teman yang lain? Coba lihat dulu. Oke, nah lihat di sini kita punya kalau yang diperhatikan di awal itu kita punya definisi bahwa biarkan dulu ya, nggak usah di stop share dulu. Kita punya definisi bahwa M itu elemen bilangan M itu elemen bilangan bulat positif ya. Nah, kalau seperti ini nih, seolah-olah si negatifnya itu milik M. Sedangkan M itu kan harusnya katanya bilangan bulat positif. Ya, berarti posisinya diganti saja. Ya, jadi bisa ditulisnya B min A itu sama dengan min KM gitu ya. Atau boleh juga B min A sama dengan M dikali min K gitu. Jadi agar tidak terlihat seperti ini gitu, min M K gitu ya. Jadi eh, kalau K itu kan boleh apa aja ya. K itu tidak ada syarat apapun, yang penting dia bilangan bulat si K itu. Ya, jadi yang negatif juga boleh gitu. Nah, hanya M-nya aja ya, baru nanti setelah itu ke sini gitu. M habis membagi B min A, maka B-nya itu kongruen dengan A modulo M. Ya, ini sudah benar. Ya, oke. Oke, silakan kalau Terima ada yang kasih mau Bu, saya ditanyakan satisfied. dari yang lain, silakan. Yang satu lagi yang sifat yang ketiga ya. Sifat yang ketiga tadi boleh diulang
Coba jika itu ya sifat yang ketiga itu jika A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, ini maka A kongruen C modulo M. Nah, silahkan dicoba dulu. Ibu, saya mau coba yang sifat ketiga. Oke, boleh. Oke, saya searching aja, Ibu. Ya. Siapa ini? Zikri, Ibu. Sip. Jadi, di sifat ketiga itu sifat transitif. Kita kan punya, pertama tuh A kongruen B mod M dengan B kongruen C mod M. Nah, maka akan terbukti hasilnya tuh A kongruen C mod M. Nah, di sini pertama-tama yang A kongruen B mod M tuh saya ubah jadi B habis membagi A min B. Maka dapat ditulis A min B sama dengan MK. Lalu yang B kongruen C mod M saya ubah jadi B habis membagi M habis membagi B min C. Nah, di sini saya ganti lagi jadi B min C sama dengan ML. Lalu kedua persamaan ini tuh saya jumlah. Nah, hasilnya A ini kan min B plus B, jadi 0 kan habis ini. Lalu min C ditulis. Situ ini MK ditambah ML. Setelah itu, di sini M-nya saya keluarkan, jadi M dikalikan K tambah L. Lalu K tambah L itu saya misalkan sebagai P. Berarti di sini P-nya itu elemen elemen Z. Nah, lalu berarti sini terbukti M habis membagi A min C atau A kongruen C mod M. Seperti itu, Ibu. Benar nggak sih, Bu? Oke. Bisa ya, bisa seperti ini gitu ya, bisa dengan cara seperti ini atau juga bisa memanfaatkan teorema keterbagian ya. Jadi kalau kalian ingat itu ada teorema keterbagian itu sebentar.
A min B ini ya. Terus kita punya lagi kan tadi satu lagi ya. Begitu ya. Ini juga sudah benar. Oke, terima kasih Zikri. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, tadi sudah 3 Nggak teorema ya. apa-apa. Sebelum hilang. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Tadi teorema keberapa ya? Tadi teorema 1 ya. Teorema 1 apa teorema 2? Teorema 2 ya. Teorema 2 sudah tiga-tiganya kita coba buktikan. Nah, kita coba lanjut lagi. Sekarang ada teorema lain ya. Teorema yang ketiga nih. Nah, di kekongruenan ini kita akan banyak membahas teorema-teorema itu yang nantinya harus kalian buktikan ya. Jika A ini kongruen dengan B modulo M, maka yang pertama itu adalah A tambah C ini kongruen dengan B tambah C modulo M. Tuh. Lalu kemudian yang kedua AC ini kongruen dengan BC modulo M. Kemudian yang ketiga ini ada AC kongruen dengan BC modulo MC. Kita coba buktikan lagi nih yang ini. Oke. Nah, kita akan membuktikan yang pertama dulu ya. Saya coba buktikan dulu. Yang pertamanya ini yang diketahuinya itu kan eh, A yang diketahui itu adalah A kongruen dengan B modulo M. Yang akan kita buktikan adalah yang A tambah C ini kongruen dengan B tambah C modulo M. Oke. Nah, perhatikan bahwa dari A kongruen B modulo M, kita bisa bentuk seperti tadi ya, M membagi A min B. Maka M membagi A min B. Nah, sekarang kita bisa lakukan manipulasi aljabar nih, ya, di A min B-nya. Kita bisa tulis A min B ya, dengan manipulasi aljabar gitu ya. Aljabar. Nah, ini kita bisa tulis A min B ini sama dengan A min B plus C min C. Ya, supaya muncul si C-nya gitu. Ya. Nah, berarti di awal kita harus buat juga ya diketahuinya ya M elemen bilangan bulat positif gitu. Kemudian A, B, C-nya elemen bilangan bulat ya. Nah, ada si C ini. Oke, nah dari sini berarti kita bisa pindah-pindahkan gitu ya menjadi A plus C, A plus C dikurangi B plus C ya dengan manipulasi aljabar aja ya. Sehingga ya berarti kita punya M habis membagi A plus C dikurangi B plus C ya. Dengan demikian artinya kita kembalikan ke dalam bentuk modulo. Dengan demikian A tambah C ini kongruen dengan B tambah C di modulo M. Bentuknya. Ya. Oke.
Ya, ini berarti sudah terbukti. Nah, ya, ini untuk teorema yang ketiga. Ya, silahkan coba yang kedua dan ketiganya oleh kalian dengan caranya mirip-mirip ya dengan yang ini. Boleh dicoba dulu untuk yang dua dan tiga. Nih, kalau ada yang sudah boleh ya dipresentasikan.
Ibu, saya mau coba yang opsi 2. Oke. Oke, silahkan screenshot dulu. Saya mau stop share. Ya, silahkan. Siapa ini yang mau coba? Saya Sahira, Bu. Oke. Nah, jadi kan diketahui A ekuivalen B mod B. Terus yang akan dibuktikan itu AC ekuivalen BC mod M. Nah, yang bentuk awal ini bisa kita ubah jadi M dapat dibagi A min B. Lalu A min B sama dengan A min B dikali sama C gitu. Jadi ini bisa dikali masuk C-nya jadi AC min BC. Nah, sehingga bisa kita tulis M dapat dibagi AC min BC. Nah, lalu dari bentuk ini kita ubah lagi ke bentuk yang ada kayak gini. Jadinya AC ekuivalen BC mod M seperti itu. Hmm, bentar. Hmm, coba yang lain gimana? Oke, di sini eh Amin B ini tiba-tiba menambahkan C gimana nih? Kan harusnya di kedua ruas ya kalau mau ditambahkan C itu. Mungkin saya perbaiki sedikit ya. Di sini ada yang ke skip. Ide menambahkan C-nya betul, sudah betul, tapi mungkin langkah yang ya. Nah, dari sini kan akan dibuktikan gitu ya AC kongruen dengan BC modulo M. Oke, kita tahu bahwa M itu harus menjadi amin B ya. Amin B. Nah, kemudian di sini kita tahu bentuknya juga bisa kita ubah dalam bentuk amin B. Ini sama dengan M kali K. Ya, kalau nah sekarang kamu mau menambahkan si C-nya ya si perkalian C ini gitu ya. Perkalian C ini. Kenapa tadi saya katakan dia tidak bisa langsung seperti ini ya, seperti yang kamu lakukan gitu. Nah, kenapa? Karena nanti ketika kita dimasukkan lagi ke sini tuh, kenapa tiba-tiba si C-nya muncul? Itu seharusnya kan kalau yang sebelumnya yang saya lakukan adalah saya menambahkan C tapi mengurangkan dengan C juga. Berarti dia sebetulnya habis gitu. Sedangkan ini si C ini kan dia nggak habis. Kalaupun mau berarti harus dikali 1/C biar jadi habis, biar tetap A min B. Kalau sekarang ini A min B-nya sudah berubah jadi AC min BC. Makanya tidak bisa langsung dikalikan dengan C gitu ya. Nah, salah satu caranya bisa dari ini. Bisa dari menggunakan yang ini, A min B sama dengan MK. Ya, nah baru kedua ruas kita kalikan dengan C. Ya. Kedua ruas kita dengan C, itu ya, yang ini dikali C, yang ini juga dikali C. Oke. Maka di sini menjadi AC min BC ini sama dengan MK kali C. Ya, di sini AC min BC ini sama dengan ini bisa kita sebut sebagai P3 gitu ya, seperti yang tadi itu dilakukan. Ya. Nah, berarti di sini bisa kita tulis AC min BC ini sama dengan M dengan ini adalah elemen bilangan bulat. Dari sini uh,
idenya sudah mengarah ke situ. Perbaiki sedikit saja, ya. Oke, terima kasih. Boleh di screenshot dulu untuk yang lainnya. Jadi kan kalau yang punya ibu sebelumnya itu dia jadi 0 kan ya, Bu, ditambahin 0, jadi nggak berpengaruh ke kedua ruas. Sedangkan kalau saya Betul. ini cuma ditambahin di satu ruas aja, yang di Nah, M-nya ini nggak ditambahin ya. Jadinya betul. harus ditambahin. Nah, berarti ini juga bisa, ide yang ini juga bisa diterapin di yang ketiga ya, Bu ya. Bisa, betul. Berarti Iya, tinggal di C-nya itu tinggal dikeluarin aja, diikut sertain sama si M ya, Bu. diikut sertakan dengan M. Diikut sertakan dengan M itu gimana maksudnya? Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, paham, paham, paham. Paham. Jadi K-nya doang ya yang di sini ya. Maksudnya. Halo? Halo? Kemute, apakah kemute ini suaranya atau gimana nih? Tadi suara Ibu kecil, tapi sekarang Oh, udah kedengar. nah bisa ya. Ini bisa kita gunakan juga untuk pembuktian ya. Ya, ya. Lanjut dulu ya untuk teorema yang selanjutnya. Oke, boleh stop share dulu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Nah, tadi ya apa namanya? Untuk yang pertama jika kita aplikasikan gitu ya dalam bentuk angka ya. Untuk contoh yang pertama itu kita bisa tulis dia 12 kongruen dengan 3 modulo 9 ya, maka 12 tambah 2 ini sama dengan 3 tambah 2 ya di modulo 9. Jadi kita bisa bentuk 14 kongruen dengan 5 di modulo 9. Gitu. Kemudian untuk yang kedua, 12 ini kongruen dengan 3 modulo 9. Ya. Maka 12 kali 2 kongruen dengan 3 kali 2 modulo 9. Maka di sini menjadi 24 kongruen dengan 6 di modulo 9. Ya, begitupun untuk yang ketiga, ini 12 kongruen dengan 3 modulo 9, maka ini bisa menjadi seperti ini, 12 kali 2 kongruen dengan 3 kali 2 modulo 9 kali 2. Ya, ini menjadi 24 kongruen dengan 6 di modulo 2, 18. Nah, ya, kalau kita aplikasikan ke dalam angka. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi
ke teorema yang keempat ya. Teorema 4. Teorema 4 itu jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka yang pertama adalah itu adalah A tambah C sama dengan B tambah D di modulo M. Nah, kemudian yang kedua itu adalah AC kongruen dengan BD modulo M. Oke, silahkan kalian coba dulu untuk membuktikannya. Satu lagi deh, biar sambil kalian coba, ada teorema 5. Bentar. Teorema 5 itu jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka untuk sebarang X elemen bilangan bulat dan Y elemen Z bisa dibentuk AX tambah CY sama dengan BX tambah DY. Ini modulo M. Oke, silakan dicoba dulu sebelum nanti kita bahas bersama. Ya. Teorema 4 dan 5 nih. Ibu, saya mau coba yang teorema 4I yang pertama, Bu. Boleh. Sebentar, ini boleh di screenshot dulu. Oke, silahkan. Izin share screen ya, Ibu. Ya, Iya, jadi kan tadi diketahui kalau A itu kongruen dengan B mod M, terus C kongruen dengan D mod M. Terus yang kita akan buktikan itu yang I itu A plus C kongruen dengan B plus D mod M.
Nah, kan kita tahu ya kalau A kongruen B mod M itu bisa ditulis menjadi M habis membagi A min B, terus juga yang C kongruen dengan D mod M itu bisa ditulis dengan M habis membagi C min D. Terus kalau misalkan kita ingat lagi waktu diajarin sama Bu Yayu, ini tuh bisa ditambah ya. Jadinya M kongruen dengan A min B plus C min D. Nah, kalau dari sini itu bisa kita uh, keluarkan dan pokoknya kita bisa apa ya namanya? Ya, pokoknya kita bisa tukar jadi tuh A min B plus C min D itu bisa jadinya A plus C dikurang B plus D karena kita kenapa dikurang? Karena kita ingin menemukan si yang ininya ke kongruennya. Jadi makanya terbukti A plus C kongruen dengan B plus D dengan modulo M. Seperti itu, Ibu. Ya, oke ini dengan teorema keterbagian ya. Berbagi. Ya, Ibu. Betul. Ya. Oke, sudah benar Nandita seperti ini. Kemudian tadi setelah teorema keterbagian tinggal manipulasi aljabar aja ya itu ya. Iya. AC AC A plus C min B plus D-nya itu manipulasi saja. Oke, terima kasih Nandita. Terima kasih, Bu. Oke, silahkan. Masih ada dua lagi tuh tadi yang bisa kalian coba buktikan.
Oke, gimana nih? Hmm, yang mana tadi? Yang teorema 4 ya, yang kedua, kemudian teorema 5 belum ya? Belum dibuktikan. Bu, saya mau coba yang teorema 4, Bu. Oke, boleh. Tapi maaf kalau ada salah ya. Apa? Wait, saya share screen dulu. Ya. Nah, udah terlihat jelas belum Bu gambarnya? Oke. Oke, jadi di sini yang kita ketahui adalah eh, AC kongruen dengan BD. Yang diminta ya. Yang diminta AC kongruen dengan BD dengan mod M. Nah, terus ada clue-nya juga yang diketahui di sini A kongruen dengan B di mod M, C kongruen dengan D di mod M. Nah, kita tahu kalau misalkan A kongruen B di mod M itu, kita bisa ubah menjadi M dapat membagi A min B, atau dengan secara persamaannya A min B itu sama dengan kita tambahkan elemen C untuk suatu bilangan C itu elemen bilangan bulat. Tadi kalau misalkan ruas kiri dikali C, maka ruas kanan juga dikali C. Jadi si KM-nya ini harus kita kali C juga gitu kan. Seperti yang tadi udah Ibu jelaskan. Terus nanti di persamaan ini kita juga mendapatkan M dapat membagi AC min BC. Nah, ini kita keep dulu. Terus kita lanjut ke yang ini, C kongruen dengan D. Nah, untuk C kongruen dengan D, itu kita kali dengan B untuk suatu bilangan bulat gitu kan. B-nya kita menambahkan B untuk suatu bilangan bulat. Nah, ketika ruas kiri kita kali dengan B, maka ruas kanan juga kita kali dengan B. Ini harusnya MB. Nah, maka kita dapat M dapat membagi CB min DB. Nah, kedua persamaan ini kita apa namanya? Kita jumlahkan aja dengan apa namanya kayak manipulasi aljabar mungkin ya. Bukan. Iya, kita jumlah biasa aja. AC min BC ditambah CB min DB. Nanti ketika kita udah gabung persamanya, min BC sama plus CB ini bisa kita coret karena min plus. Terus kita mendapatkan AC plus DB. Nah, karena udah dapat nih AC plus DB untuk KMD untuk suatu bilangan bulat, maka AC kongruen dengan BD di mod M, Bu. Gimana teman-teman yang lain? Ini idenya sudah tangkap ya. Nah, mungkin ada beberapa penulisan aja. Di sini kan kamu mengalihkan dengan C ya di kedua ruas ya di sini ya. Iya. Kalau bentuknya seperti ini Kak, kemudian MC gitu ya kamu bilangnya, berarti di sini harusnya MC. MC membagi AC min BC. Itu. Jadi karena kita maunya hanya M aja, jadi kamu harus menyatukan K dengan C-nya. Itu. Ya, jadi eh, M kali KC gitu. Ini manipulasi aja sih sebetulnya agar mendapatkan hasil yang kita mau gitu. Jadi si KC-nya ini kita bisa ganti menjadi L misalnya, di mana L-nya ini adalah elemen bilangan bulat gitu. Kalau tulisannya seperti ini, maka harusnya jadinya MC. Tapi kan kita tidak mengarah ke situ ya. Kita tidak mau MC ya. Kita hanya mau M saja. Berarti M-nya dikali KC. Tuh, begitu pula dengan yang ini. Ya. Jadi nanti M kali KB ya ini ya harusnya. Itu. Nah, kemudian tadi setelah dapat ini satu, kemudian yang ini yang kedua, dengan teorema keterbagian, kita bisa jumlahkan. Ya, AC min BC ditambah CB min DB. Ya, nah, nanti setelah itu ya, berarti kita tinggal mendapatkan M membagi AC apa, min DB AC, plus DB. ya AC plus DB. Ya, oke. Sudah sesuai ya dengan yang kita mau? Udah. Jadi AC kongruen dengan DB di mod M. Min, sorry, bukan plus ini min ya harusnya. Ini min, ini min.
min DB kan? Hmm. Oh, iya. Iya benar. Iya, Bu. Oke. Ini min DB. Ya, berarti ini AC kongruen dengan DB di mod M. Gitu. Oke. Iya, Bu. Saya juga emang sebenarnya untuk penulisan tadi emang harus dilatih lagi. Makasih, Bu, atas koreksinya. Ya, oke. Terima kasih. Oke, satu lagi. Teorema yang kelima. Silakan kalau ada yang mau coba. Ini kita sampai jam berapa ya? Sampai Sampai 11.40 Ibu. 11.40. Oh, cuma 2 SKS ya? Oke, oke. Berarti sebentar lagi ya. Oke, silakan coba dulu yang teorema. Oke, ini kalian boleh dicoba dulu aja ya. Waktunya kita sudah sebentar lagi. Eh Tadi ada beberapa teorema yang belum dibuktikan. Boleh coba kalian buktikan ya, kayak teorema berapa tadi ya? Ada yang belum deh pokoknya ya. Tadi yang kita bahas gitu ya.
Sama teorema 5 juga tadi belum ya, belum dibuktikan ya. Boleh kalian coba buktikan dulu, cari-cari dulu ya. Nanti minggu depan kita coba bahas lagi dan ada beberapa teorema-teorema tambahan terkait dengan kekongruenan. Kemudian nanti juga minggu depan kita akan bahas mengenai aplikasi kekongruenan. Kemudian ada juga dengan residu terkecil gitu dari kekongruenan itu seperti apa ya. Tidak dikumpulkan, tapi saya harapkan kalian mencoba teorema-teorema yang belum dibuktikan oleh kita hari ini ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, baik. Kalau tidak ada, perkuliahannya saya tutup ya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Oke, Bu. sama-sama. Saya duluan ya. Bawa gitu laptopnya.